Selamat pagi siswa-siswi kelas 11. Ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan dan pelaporan pameran karya seni rupa. Dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah itu merupakan salah satu kegiatan positif yang memiliki banyak fungsi bagi murid. Di antaranya, salah satu media untuk mendapatkan hiburan dari karya seni rupa yang ditampilkan, wadah berkreasi dan belajar berorganisasi. Pertama adalah perencanaan pameran karya seni rupa. Tahap awal dari penyelenggaraan suatu pameran seni rupa adalah tahap perencanaan yang berisi rencana kegiatan pameran secara sistematis dan logis. Perencanaan adalah hal yang penting dilakukan agar apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rencana kegiatan pameran itu meliputi berbagai aspek yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan tujuan, kedua, menentukan tema pameran, ketiga, menyusun kepanitiaan. Nah, berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam suatu pameran seni rupa. Bisa kalian perhatikan pada gambar di samping ini. Ada yang bertugas sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi sekretariatan, lalu ada seksi usaha, publikasi, dokumentasi, dekorasi, stand, pengumpulan karya, perlengkapan, keamanan, konsumsi, dan sound system. Jadi, masing-masing panitia ini memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Lalu yang keempat adalah aspek menentukan waktu dan tempat. Kelima, menyusun agenda kegiatan. Dan yang terakhir adalah menyusun proposal kegiatan. Baiklah, di sini lebih lanjut akan menjelaskan mengenai proposal kegiatan. Nah, proposal itu disusun sebagai pedoman pameran tertulis yang sistematis dan sangat bermanfaat untuk semua pihak penyelenggara dan pihak luar yang ingin ikut terlibat secara tidak langsung. Misalnya, sponsorship. Proposal itu dapat digunakan untuk menjadi pengajuan resmi pada pihak lain untuk menggalang dana maupun bantuan dalam bentuk lainnya. Sistematika penulisan proposal itu meliputi nama kegiatan, lalu ada tema, latar belakang, kemudian landasan atau dasar penyelenggaraan. Jadi misal contohnya, dasar penyelenggaraan pameran seni rupa ini adalah untuk memenuhi tugas dari kompetensi dasar seni budaya, misalnya seperti itu. Lalu tujuan pelaksanaan, kemudian sasaran kegiatan. Jadi sasaran kegiatan itu orang-orang siapa-siapa saja yang bakal melihat pameran kalian. Contohnya misalkan kelas 11 nih yang mengadakan pameran, lalu sasaran kegiatannya itu misalkan siswa-siswi SMA Santo Yosef Lahat, siswa-siswi SMP Santo Yosef Lahat, atau mungkin karyawan SMA Santo Yosef Lahat, dan sebagainya. Lalu jenis karya apa yang dipamerkan? Nah, misalkan lukisan, patung, hasil desain baju, atau hasil desain rumah, dan sebagainya. Kemudian ada waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran biaya, rincian dari pengeluaran yang akan kalian gunakan, lalu susunan kepanitiaan, jadwal kegiatan, dan penutup. Contoh poin-poin dalam proposal pameran seni. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini contoh proposal pameran seni lukis. Nah, di dalam daftar isinya itu ada pendahuluan, yang isinya ada latar belakang, maksud dan tujuan dari pelaksanaan, kemudian dasar teorinya. Kemudian ada isi
Nah, isinya itu apa saja? Ada tema kegiatan, macam kegiatan, peserta, dan sebagainya. Kemudian ada penutup yang terakhir. Nah, itu adalah poin-poin dalam proposal pameran seni. Selanjutnya adalah laporan. Nah, laporan itu berisikan deskripsi yang sedetail mungkin mengenai seluruh kegiatan pameran, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pameran. Itu isi dari laporan. Kemudian, laporan itu sendiri berfungsi sebagai alat evaluasi kegiatan, sehingga kelemahan dan kekurangannya dapat dipelajari untuk menyelenggarakan pameran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu fungsi dari sebuah laporan kegiatan. Nah, selain sekretaris, bagian seksi publikasi juga berperan penting dalam membuat laporan kegiatan dokumentasi pameran. Berikut adalah contoh poin dalam laporan pameran seni, yaitu berisi tentang nama kegiatan, lalu ada pendahuluan, yang di dalamnya ada pengantar, kemudian ada maksud dan tujuan pameran. Lalu yang ketiga, dasar pelaksanaan. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat. Kemudian penyelenggara, peserta, kesimpulan, dan saran. Itu isi dari sebuah laporan. Terima kasih untuk siswa kelas 11 yang telah menonton video pembelajaran ini. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengerjakan sebuah proposal secara berkelompok. Jika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan mem secara langsung. Selamat berproses. Selamat pagi. Tuhan memberkati.